Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Salatul jamaah, minimal berjamaah, ada satu orang makmum, ada satu orang imam. Imam? Satu imam, satu makmum. Itu minimal berjamaah. Sekarang penjelasan tentang sholat berjamaah. Definisinya dulu, definisinya. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu yang minimal ada satu orang yang jadi imam, satu lagi makmum. Fil maktubatil khamsi, di dalam sholat-sholat yang 5 waktu, fardu kifayatin, itu fardu kifayah hukum. Al rijal, buat orang laki-laki. Tuh, buat orang laki-laki itu sholat berjamaah ya yang 5 waktu selain Jumat fardu ain. Itu hukumnya buat orang laki ya, fardu kifayah. Itu arti fardu kifayah. Kalau nggak ada dalam satu lingkungan ya, misalnya di satu RT ada musola kan gitu, nggak ada tuh yang melaksanakan sholat berjamaah, se-RT itu dosa itu. Bahwa fardu kifayah itu ya adalah hal-hal yang wajib bagi seluruh dia yang mukallaf. Tapi kalau udah ada sebagian yang ngerjain, yang lain gugur. Itu fardu kifayah. Asal-asal wajibnya buat semuanya. Tuh, berarti setiap kita orang laki dituntut untuk sholat berjamaah. Tuh, tapi kita nggak ngerjain. Tuh, kalau kita nggak ngerjain sholat berjamaah, tapi ada orang yang ngerjain, kita nggak dapat dosa gara-gara dia yang ngerjain. Tuh fardu kifayah namanya. Wasunnatun, dan sholat berjamaah dia dalam sholat yang waktu itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Lin nisa, bagi perempuan. Oh, perempuan subuh ke masjid mau berjamaah, bagus, sunnah. Tuh, ngerti? Tapi ente jangan ke masjid buka aurat. Tuh, ngerti? Pakaian ente apa ketat kan, bukan aja pakai di masjid. Jangan ente ngejar yang sunnat untuk dapetin jamaah sementara keharaman yang terjadi. Ngapain? Sampai masjid lo ada orang laki tetangga lo ngobrol, haram, ngapain? Kalau nggak bisa menghindar dari yang haram dalam melaksanakan yang sunat, tinggalkan yang sunat tapi terhindar dari yang haram. Itu yang bagus. Paham ente? Tarawih perempuan di masjid, di musola, bagus, saya akui. Gak ngerti? Maka kata Siti Aisyah, "Lau alima Rasulullah SAW ma fa'alat bin nisa," ya. Kalau saja Muhammad SAW akan mengetahui apa yang akan diperlakukan oleh perempuan-perempuan dalam saat berjamaah setelah meninggalnya, pasti Rasul akan larang. Jadi di zaman Rasul ada perempuan berjamaah. Tuh, ngerti? Tuh, sehingga kalau Rasul tahu nih bakal begini kejadiannya, pasti sama Rasul bakal dilarang. Apa? Tuh, ke masjid sekarang tarawih pada menor. Tuh, paham ente? Wangi-wangian. Lalu sampai masjid, nyata di masjid ketemu orang lagi ngobrol segala macamnya. Padahal buat kamu sholat berjamaah yang wajib aja sunat. Tuh, ngerti? Berarti apa? Sholat tarawih kan sholat sunat. Yang wajib aja nih 5 waktu. Kan sholat zuhur wajib. Kalau perempuan mau berjamaah ikut laki-laki di masjid, boleh. Tuh, ngerti? Sholat wajib terlaksana, dapat juga sunat karena berjamaah. Tuh, ngerti? Tapi kalau terjadi keharaman, nils main rumah. Tuh, jadi perempuan boleh ke masjid kalau bisa yang terselamatkan dari fitnah. Tuh, ngerti? Jangan mau ke masjid pakai pseudo, pakai ini. Wahia, dan itu sholat berjamaah. Tahu dulu, perbuatan ente sholat berjamaah ya itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia ya ketimbang sholat sendiri dengan bandingan 27 derajat. Artinya orang yang sholat berjamaah lebih utama, bandingannya 27 derajat ketimbang orang yang sholat sendiri. Watahsu kama warada, sebagaimana telah datang hadisnya dari Muhammad SAW. Tuh, yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Tuh, jadi keterangan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan keutamaan 27 derajat ya. Itu sebagaimana datang riwayatnya di dalam kitab hadis Bukhari dan kitab hadis Imam Muslim radhiyallahu taala anhum wa rahimahum wa nafa'ana bihim al-jami' fid din wa darin amati qaballah. Tuh. Wa tahsulu, dan bisa didapatkan sholat berjamaah itu bi imamin wa ma'mum, dengan adanya satu orang jadi imam, satu orang jadi makmum. Udah gitu aja. Satu orang imam, satu orang makmum. Wa kullama kathural jam'u, dan semakin banyak orang yang berjamaah, fahuwa afdal, maka itulah yang lebih afdal. Jadi sebenarnya pahala mendapatkan keutamaan 27 derajat dibanding sholat sendiri, udah asal ente satu ada imam, satu jadi imam, cukup.
Tapi lebih afdol lagi kalau yang berjamaah lebih banyak. Imamnya tetap satu, makmumnya 2 shop. Tuh, makmumnya 10 shop. Tuh, makmumnya banyak. Artinya sholat berjamaah dengan satu orang imam, satu orang makmum, itu bisa didapatkan keutamaan 27 derajat. Tuh nih, tapi lebih afdol ternyata imam tetap satu, makmumnya 2. Oh, makmumnya 3. Semakin banyak yang berjamaah semakin afdol. Tuh, illa li bid'ati, kecuali kalau ada perilaku bid'ah dari imamnya. Tuh, imamnya imam yang suka melakukan bid'ah. Tuh, nggak boleh tuh berimam sama dia meskipun hafal Quran. Paham deh? Kenapa? Ini imam ada perlakuan bid'ah. Tuh, ngerti? Tuh suka ngajak perempuan ziarah kubur. Tuh, ngerti? Tuh orang tuh imam tuh ya, dia yang suka ngegerakin perempuan ziarah kubur. Itu namanya bid'ah itu. Yang nggak pernah dikerjakan dari Rasulullah, sahabat dan sebawahnya. Tapi dia mempelopori hal itu. Tuh, au fiski, atau si imam ini orang yang senantiasa berlaku dosa besar terang-terangan, berbuat fasik. Ini imam, tuh orang yang dijadikan imam, ya, padahal mau banyak, tetap nggak afdol. Ini kalau sholat sendiri. Kenapa? Ini imam orang yang terang-terangan berbuat fasik. Buka aurat sehari-hari. Nggak boleh jadi. Ini yang ngomong agama, bukan aneh. Ini orang hari-hari buka aurat, tuh nih. Lalu dia imam rawatib di masjid mushola, ente semuanya tunggu dikelar. Biarin dia orang jadi makmum dia, ente jangan. Tuh, buat apa ente belajar kalau ente nggak meyakinkan kebenaran apa yang disampaikan? Buat apa? Tuh, jadi orang fasik nggak boleh dijadikan imam. Di antara orang arti fisik tuh, fisik perbuatannya. Tuh, fasik pelakunya. Dia yang tahu ini dosa besar, cuma dia tetap melakukannya terang-terangan. Tuh, ngerti? Tuh, buka aurat itu haram. Dia tetap buka aurat. Tuh, ngerti? Padahal dia imam rawatib. Ente kalau mau berjamaah imamnya orang tipe demikian, jangan. Keutamaan berjamaah yang bandingannya 27 derajat dibanding sholat sendiri, tetap ente gak dapat. Nih kerjaan dari dulu nih. Kerjaan dari dulu. Wa tata'akkadul jama'atu fi sholatil fajri wal isya. Dan sholat berjamaah yang itu lebih afdol daripada 27 derajat dan hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki, sunat bagi perempuan, tata'akkad, sangat ditekankan untuk dilakukan berjamaah itu, khususnya fi sholatil fajri wal isya, dalam sholat subuh sama isya. Ini dia kerjaan aneh nih. Insya Allah bertahun-tahun nggak tinggal subuh sama isya berjamaah. Kan diharuskan 5 waktu, cuma aneh siang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngerti? Asar, la haula wala quwata illa billah. Maghrib, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nanti maghrib pasti kita mau teleponin orang, nggak deh. Udah bayang di rumah deh. Tuh. Tapi aneh bisa di rumah 5 waktu berjamaah bisa kan? 1, istri anda lagi di rumah. 2, dia lagi suci dari haid. Itu ada bisa 5 waktu di rumah. Tuh, sehingga subuh anda bangunin, ya, sembahyang berjamaah, ya, dia langsung sholat fajar dulu, ya, lalu sholat bersubuh berjamaah. Ntar zuhur anda dibangunin sama dia, anda tanya udah bayang belum? Ya udah bareng, anda lompat. Tuh, nanti bayang berjamaah. Tuh, nanti ngopi ya, nggak tidur lagi, ntar asar bangunin. Oh, deh. Jadi yang sangat ditekankan, ya, arti semua 5 waktu ini tetap disuruh berjamaah. Tuh, deh. Kalau ente emang nggak bisa karena di jalanan, ya, kerja segala macamnya, ya, tetap ente nggak dosa karena pasti ada yang mewakilin. Tuh. Tapi upayakan untuk ente tekankan subuh isya jangan nggak berjamaah. Tuh, subuh isya upayakan. Fafil hadis, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini tetap ini tipu daya buat aneh. Tuh, ngerti? Tetap buat aneh bahaya meskipun subuh anda tekankan berjamaah isya anda berjamaah, ya. Padahal yang 5 waktu lainnya disuruh tetap. Tuh, nih. Cuma aneh karena tahu anda tidur segala macam, bangun kadang orang udah sembahyang. Tuh, udah kagak ada orang. Tuh, kadang kita bangun jam 2 mau sembahyang zuhur, istri nggak ada di sono koja. Masuk ketemu ke sono jauh amat. Fafil hadis, dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di mana hadis ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, dikeluarkan dalam kitab Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, ya, dari siapa ya? Min hadis Utsman bin Affan, dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, man shallal isya, barang siapa yang melakukan sholat isya yang wajib, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Tuh, nanti minimal 2 orang tuh. Itu sholat isya berjamaah. Faka'annama, maka siapa-siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia dengan sholat isya berjamaah
Gama nisfal lail. Seakan-akan dia telah bangun beribadah setengah malam. Jadi seakan-akan tuh setengah dari yang disebut malam, ente telah bangun ibadah kepada Allah. Jadi seakan-akan ente tahajud. Seakan-akan ente ya berbuat hal di malam, di setengah malam itu ya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan aneka cara. Dibilang malam, diawali dari jam 12. Mungkin kalian ada yang bilang jam 11 kali. Jam 12 ya sampai jam 4 itu namanya waktu malam penuh. Artinya malam dalam arti ibadah ya. Ini malam sih dalam arti ibadah. Tuh, jam 11 sampai sebelum masuk subuh. Itu waktu malam. Tuh, berarti jam 12 ya. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Kan gitu. Ya. Taruh deh disebut waktu malam menurut agama dalam arti beribadah, taruh 4 jam setengah. Berarti setengah dari 4 jam setengah berapa ya? 2 jam seperempat. Kan gitu. Nah, ente padahal nggak ibadah nih di waktu malam. Tahu nggak? Setengah dari waktu malam yang secara utuh ente nggak ibadah. Tahu nggak? Nggak tahajud. Tahu nggak? Nggak sholat hajat, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak segala macam, ya. Tapi ente dianggap oleh Allah Taala seakan ente orang yang menghidupkan setengah dari waktu malam yang ada. Dengan apa? Dengan cara ente sholat isya berjamaah. Tuh, wa man shallal fajr fi jama'atin, dan barang siapa orang yang telah melakukan salat subuh berjamaah. Tuh, subuh berjamaah, bukan jam 7. Subuh. Tuh, faka'annama, maka seakan-akan dia yang telah salat subuh berjamaah, gamal laila kullah, seakan-akan dia telah bangun malam sepenuhnya. Tuh, jadi kayak tadi Anda bilang waktu malam saya jam 12 sampai jam 4. Kan 4 jam. Padahal ente nggak tahajud, nggak ibadah, enggak. Tahu nggak? Ente tidur, blak. Tahu nggak? Tahu waktu subuh bangun, ya, waktu subuh datang ente bangun. Tahu nggak? Bangun, istinja, wudhu, segala macam, sholat. Tahu nggak? Karena waktu masih banyak kita sholat sunnah fajar. Tahu nggak? Dan ente ada orang yang sholat berjamaah sama ente, meskipun hanya satu orang. Boleh ente makmum, boleh ente imam, terserah. Yang penting itu sholat subuh berjamaah. Maka malam yang tadi ente tidur full, ya, dicatat oleh Allah Ta'ala ente orang yang telah bangun malam sepenuhnya. Tuh, ngerti? Dengan apa? Dengan gara-gara ente subuh berjamaah. Tuh, ngerti ya? Tuh, jadi selain dapat keutamaan 27 derajat, ya, pun ente juga dapat keutamaan seakan-akan ente telah menghidupkan malam penuh dengan ibadah. Tuh, jadi seakan-akan ente dapat pahala tahajud. Tuh, ngerti? Perbuatan tahajud ente nggak kerjain. Tapi pahala ibadah tahajud ente dapat. Pahala ibadah orang yang bangun malam zikir segala macam ente dapat. Tahu nggak? Tapi perbuatan itu padahal ente nggak kerjain. Dari mana yang Allah telah berikan ente kemuliaan sejauh itu? Karena ente sholat subuh berjamaah.